Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Suami istri di Padang ditangkap karena mengedarkan narkoba. Puluhan pendaftar panitia pengawas kecamatan atau Panwascam di pesisir selatan tercatat sebagai anggota parpol. Sudah 6 hari, warga Darmasraya yang hanyut di Sungai Batanghari belum ditemukan. Warga Jalan Cendrawasih, Kelurahan Air Tawar Barat berunjuk rasa pada Kamis pagi. Sasarannya adalah sebuah bangunan berlantai 6 yang sedang dibangun di ujung Jalan Cendrawasih, milik Ali Mukni, mantan Bupati Padang Pariaman. Warga protes karena bangunan yang dibangun sejak bulan Mei lalu tersebut menyalahi aturan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang. Dalam izinnya hanya tertulis 3 lantai. Namun kenyataannya untuk 6 lantai. Warga membawa poster dan menyuruh pekerja menghentikan semua kegiatan. Ali Mukni, mantan Bupati Padang Pariaman, selaku pemilik bangunan berusaha menghindar. Namun warga terus mengerumuninya dan menuntut pertanggungjawabannya. Karena tak sanggup meladeni warga, Ali Mukni langsung ngeloyor pergi meninggalkan warga. Bangunan yang direncanakan untuk rumah makan, kos-kosan, dan kafe tersebut telah merusak rumah tetangganya. Selain sampah, kayu, dan sisa semen yang jatuh ke rumah warga sebelah juga telah merusak atap dan loteng tetangganya. Ini jelas tidak izinnya tidak sesuai kan, yaitu pertama. Kemudian dia mau bangun datang ke rumah, kira rumah makan biasa saja, mungkin lantai 2. Kemudian dia kerja langsung, kan? Apa namanya? Semua ini sampah-sampah dari tukang ke sebelah semua. Jemur kain bisa lagi, semen juga, balok juga ke sana. Kemudian di atas itu sudah hancur tuh, yang bertingkat sedikit tuh. Kasur serangkai semen semua, bisa ditengok. Bangunan seluas 449 meter persegi tersebut dituding warga menyerobot tanah fasilitas umum yang selama ini dipergunakan untuk jalur evakuasi tsunami. Tidak ada rolling jalan sama sekali. Ya, 4 meter. Kalau dia orang awam, orang yang tidak mengerti dengan peraturan, kita masih bisa kasih tahu. Ini mantan ya, orang mantan. Mantan pejabat yang udah mantan tahu pejabat aturan. yang orang mengerti. Ya. Orang mengerti itu harus tahu dengan peraturan-peraturan. Harus jadi contoh. Ya. Harus jadi contoh. Ini justru dia yang menyalahi. Rumah ibu ini kan tembok ibu ini udah lewat tembok ibu. Semua. Gimana kalau ibu ini pengen naikin juga ke atas? Tentu mentok dengan bangunan bapak ini. Namun sayangnya persoalan ini tidak dapat dikonfirmasikan kepada Ali Mukni karena yang bersangkutan sudah meninggalkan lokasi untuk menghindari amukan warga. Aksi protes warga Jalan Cendrawasih ini sempat membuat arus lalu lintas yang melewati Jalan Hamka dan Jalan Cendrawasih menjadi macet. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Terlibat kasus narkotika, pasangan suami istri Rabu malam ditangkap tim Opsnal Polsek Bungus di daerah Teluk Kabung Utara, Kota Padang. Sang suami melarikan diri saat penggerebekan. Lia, sang istri, tak bisa berbuat banyak karena polisi menemukan sejumlah barang bukti dari rumahnya. Dari kamar wanita ini, polisi menemukan 1 paket sabu-sabu. Di hadapan ketua RT setempat, polisi meyakinkan jika warganya ini sudah melanggar hukum. Lia pun dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Anto, suami Lia yang melarikan diri, akhirnya ditangkap di daerah Nanggalo, Kota Padang. Saat diinterogasi, Anto mengakui barang haram itu miliknya. Sabu-sabu yang sudah dibagi dalam paket kecil itu rencananya akan diedarkan. Usai ditangkap, Anto kemudian dibawa ke Mapolsek Bungus Teluk Kabung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Terhadap istri pelaku
kami amankan di Polsek Bungus Teluk Kabung dan kami titip di Polsek Padang Timur. Terhadap yang bersangkutan kami terapkan pasal 114 junto pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tentang penyalahgunaan narkotika. Meski pasangan suami istri tempat mereka ditahan dipisahkan, sang istri ditahan di tahanan Polsek Padang Timur, sel tahanan khusus perempuan. Sedangkan Anto ditahan di Mapolsek Bungus Teluk Kabung. Alfi melaporkan dari Padang. Sejak dibukanya pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan di Pesisir Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Pesisir Selatan telah menerima 524 berkas. Saat dilakukan penelitian berkas administrasi, Bawaslu menemukan 32 orang terdaftar sebagai anggota parpol. Hal tersebut menjadi perhatian serius bagi Bawaslu, karena salah satu syaratnya, pendaftar tidak pernah tergabung dalam partai politik atau telah mengundurkan diri dari parpol sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar. Masa klarifikasi yang diberikan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berlangsung 2 hari. Pendaftar yang merasa bukan anggota partai politik diminta untuk membuat pernyataan. Dari proses penelitian berkas administrasi yang kita lakukan, ada sekitar 32 orang namanya ada terlibat dalam keanggotaan partai politik. Nah, proses yang kita lakukan, melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan memang terlibat menjadi anggota partai politik. Salah seorang pendaftar mengaku heran karena tidak pernah terlibat dalam partai manapun. Tentang keterlibatan saya sebagai anggota parpol buruh, yang mana sepanjang atau sejauh ini saya tidak pernah terlibat, saya tidak pernah punya hubungan dengan partai politik yang ada di Indonesia. Nama saya dicatut, entah dari mana mereka bisa mendapatkan nomor NIK atau apapun yang mereka lakukan, saya tidak mengetahui itu. Saat ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum se-Sumatera Barat tengah membuka pendaftaran panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Untuk satu kecamatan dipilih 3 orang yang akan mengawas jalannya pemilu tahun 2024 nanti. Di Pesisir Selatan, Bawaslu membutuhkan 45 anggota untuk ditempatkan di 15 kecamatan. Banta Fauzan melaporkan dari Kabupaten Pesisir Selatan. Sudah 6 hari dicari, Emkel, pria paruh baya, warga Jorongkoto Tuo, Nagari Siguntur, Darmasraya, belum ditemukan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Basarnas masih mencari. Dengan menggunakan perahu karet, pencarian dilakukan dengan menyisir aliran Sungai Batanghari. Petugas bahkan menyisir sejauh 50 km hingga ke Provinsi Jambi. Selain itu, di beberapa tempat, tim juga membentuk pusaran air dan menciptakan gelombang. Langkah ini ditempuh agar korban yang tersangkut di dasar sungai bisa naik ke permukaan. Besarnya debit air serta kondisi sungai yang keruh menjadi hambatan tersendiri. Sesuai prosedur tetap, pencarian akan dilakukan sampai pada hari ke-7 dan berakhir pada hari ini. Sudah 6 hari upaya yang dilakukan karena belum ditemukan jenazah tersebut. Kami tetap melakukan bersama Basarnas Provinsi dan gabungan BPBD Kabupaten Darmasraya menyusuri sepanjang aliran Sungai Batanghari dan beserta masyarakat Nagari Siguntur dengan memakai mesin tempel dan mesin ketek. Pencarian masih nihil kita sudah lakukan upaya pencarian dari mulai tempat kejadian sampai ke daerah Tanjung, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Tim gabungan ada dari Basarnas BPBD dan masyarakat menggunakan perahu masyarakat. Kita penyisiran tempat-tempat yang kita curigai akan tersangkut survivor karena sudah hari ke-6 kemungkinan sudah mengambang. Itu kita sisir, terus kita buat manuver gelombang, di mana tahu survivor tersangkut bisa terlepas. Emkel dilaporkan hanyut saat mandi di Sungai Batanghari Sabtu pekan lalu. Diduga korban terpleset dan terbawa arus sungai yang cukup deras. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.